Kali ini kita bahas soal income guys, karena setuju nggak, you mau beli banyak Bitcoin, seperti kita yang udah duluan beli murah. Harus ada dana pas mau beli, dan kalau income kamu terbatas, maka kemampuan untuk beli jadi kaya juga terbatas. Itu topik yang sudah aku tanya survei ke kalian, mau nggak aku bantu supaya income-nya bisa dinaikin? Kalian hampir semua jawab yes, mau, itu yang I akan lakukan. Nah, di sini sebelum ilmunya kali ini ya, hari ini tentang confidence, percaya diri. Gimana cara bentukin percaya diri supaya mampu dan pantas untuk hasilkan uang lebih banyak. Itu topiknya video kali ini. Tapi sebelum aku bongkar itu, harus I jelasin sedikit. I udah tanya duluan ke komunitas yang di dalam membership kita di Telegram. And rata-rata kelompoknya itu ada 2 atau 3. Kelompok satu yang ingin seperti saya bisa long short trading Bitcoin. Yang kedua orang yang udah ada bisnis tapi bingung gimana cara kembanginnya. Yang ketiga orang-orang yang belum mulai bisnis, pingin tapi mentok. Ada ide tapi don't know what to do. Oleh karena itu kita udah sepakat, ayo kita kumpul per minggu 2 kali. Sesi yang pertama atau salah satu dari 2 sesi itu untuk orang beginners yang belum punya bisnis, dan yang keduanya itu untuk orang yang sudah punya bisnis dan ingin gandakan apa yang sudah ada. Multiply existing income. Itu kita include no extra charge. Totally free, sudah include sama membership Anda, join di komunitasnya Mindstack. Itu etikatnya, itu keseriusannya saya, komitmen saya untuk bantu kalian supaya pas waktunya serok Bitcoin. Dan ini udah salah satu dari maybe 2 titik untuk bisa serok Bitcoin murah. Ada dana yang siap. Alright? Now, back to topiknya hari ini tentang confidence atau percaya diri. Salah satu hal yang you kalau lihat ke siapapun yang hasilkan duit besar, dan ini bukan masalah duit saja, dalam hal hidup lah. Leader dalam tempat ibadah, leader dalam hal politik, leader dalam secara kepala keluarga, leader dalam tempat kerja. Siapapun yang ada hasil luar biasa, yang maju, rata-rata ada percaya diri. You mau lihat ke Adolf Hitler, soal dia leader bagus atau enggak, itu terpisah dari poin bahwa dia punya percaya diri tinggi sehingga bisa gerakin satu negara untuk perang. Paham ya maksudnya? Percaya diri itu super penting, right? And ini stumbling block pertama, ini kendala pertama sebelum orang mulai mau jadi superstar, mau jadi elite entrepreneur atau atlet atau apa. Percaya diri dapatnya dari mana? Nah, and ini semua pendapat saya pribadi ya. Setiap orang mungkin ada teori beda-beda. Ada yang bilang, faith, faith itu apa ya? Percaya Tuhan penting. Yes, oke, setuju. Kalau versi saya, percaya diri itu datangnya dari, kalau bahasa Inggrisnya, confidence dapatnya dari competence. Oke, artinya apa? Percaya dirimu dapatnya dari kemampuan kamu. Kalau kemampuan kamu tinggi, percaya diri otomatis terbentuk. Saya hari ini barusan, ini aku ambilin sebentar. Saya barusan hari ini, itu ke toko musik. Terus gak sengaja aku cuma tiup gini doang. Cuma gitu doang. Terus langsung orang yang penjual toko bilang, kamu harus wajib beli sekarang. Loh, kenapa? Kamu udah tiup, itu kena bakterimu, sekarang harus beli. Nah, percaya diriku main si harmonika ini rendah sekali. Kenapa? Karena gak ada kemampuan buat main, gak pernah utik salah satu alat ini, baru kali ini. Gitu toh, right? Sekarang kalau aku mau percaya diri dalam hal harmonika, sekarang harus melakukan apa? Belajar, ilmu harus dipelajari ke YouTube, cari guru, baca buku, apa? Tapi ilmu toh gak cukup. Faktor kedua, repetisi. Bentuk kebiasaan, sehingga jadi kemampuan. Oke? Itu kuncinya bentuk kepercayaan diri, confidence. Tadi aku analogikan ke harmonika, instrumen yang secara audio you bisa lihat atau bisa dengar. Dalam hal bisnis, you kemampuannya sejauh mana? Sudah pelajari nggak? Apa itu yang penting untuk kembangin bisnis? Entah itu marketing, sales, persuasion, gimana caranya untuk bicara supaya orang mau kasih kamu duit.
gimana caranya untuk bentuk systems dan teams. Ini kan semua ilmu yang bisa dipelajari. Tapi ilmu tok gak cukup. Ilmu tok gak cukup. You dengerin aku lagi omong di entah YouTube, TikTok, manapun yang kamu dengerin ini. Dengerin tok gak cukup. Mesti perlu ditambahkan dengan jadiin kebiasaan, habit, behavior. Dan itu hanya bisa dengan repetisi. Latihan. Mau main bola basket, pertama kali luput. Keluar dari lapangan. Setelah 10.000 kali coba, ya Michael Jordan. Oke? Itu berlaku mau itu public speaking, bikin konten, jadi content creator, jadi orang yang jago organize team, management, orang yang whatever. Ilmu plus repetisi. Nah, tapi nanti kamu bilang, oh tapi aku gak ada waktunya, males. Nah, itu racun yang paling susah di apa-apain ya. Tapi kalau misalkan you mau shortcut kemampuan supaya bisa jadi percaya diri, confident. Ingat ya, confidence dapatnya dari mana? Competence, right? Berarti untuk shortcutnya kamu harus bisa antara nempel atau nyetrum competence dari orang yang sudah punya. Itu caranya. So, kalau kamu belum confident karena belum mampu, berarti harus dekat, nempel, nyetrum, pinjam confidence dari orang yang sudah ada. Pakai coach. Ini konteks you mau jadi atlet. Pilih coach yang mampu. Masuk ke tim sepak bola yang playernya semua mampu. Ya, kamu mungkin harus catch up, tapi setidaknya kamu mulai langkah demi langkah, mulai tambah mampu. Dan otomatis kamu menyusul. Paham nggak? Right? Oh, aku nggak jago cuanin Bitcoin. Nempel sama orang yang sudah kompeten. Make sense? Oh, gak jago marketing. Nempel sama orang yang sudah. Nah, mau nempel dalam bentuk rajin nonton YouTube bisa, tapi terbatas. Kenapa? Karena nonton dari YouTube itu cuma searah. I omong, kamu denger, selesai. You mau bentuk kebiasaan harus dua arah. Dengar, I coba, lapor, ini loh hasilku, terima feedback, koreksi. Dan itu yang jangan bilang ini aku apa ya, jangan sampai orang bilang ini jualan kursus. Hello, you mau jadi jago di apapun perlu ada feedback ini, betul nggak? You mau jago hal teknis, cat tembok, perlu nggak awal-awal orang di samping kamu yang jangan gitu, harus diginiin, diapain. Nah, aku bukan orang cat tembok, jadi aku nggak tahu, right? Apapun perlu itu yang namanya kalau bahasa Inggrisnya master apprentice. Sifu and apa itu murid? Apapun itu. Right. Poinnya itu orang yang udah jago, yang ahli, orang yang mau menyusul, training, latihan di bawahnya, di bawah panduan, guidance. Right. Itu caranya. Nah, bukan berarti aku maksud, oh, nempel sama aku, right? I'll tell you my kemampuan itu apa saja. Mampu nggak startup bisnis dari nol jadi multimiliaran, jadi puluhan M? Udah berkali-kali. Mampu nggak forecasting Bitcoin dengan akurasi tinggi? Udah aku buktikan sepanjang 3 tahun. Right? Mampu nggak public speaking? Mampu. Banyak hal yang mampu, and you can check. Gitu loh, you can just look dari data historis. Right? But apa itu yang kamu perlu kemampuan? Itu yang kamu cari. Siapa itu yang bisa kamu nempelin? Kerja buat dia, bayar dia sebagai coach. You know, kalau kamu cewek, dia cowok, nikahin biar kamu bisa nempel dekat. Paham ya? Apapun yang harus dilakukan biar bisa nempel. Karena itu shortcut paling cepat buat merubah yang dulunya nggak mampu jadi mampu, yang dulunya nggak tahu jadi tahu, udah bisa rubah jadi kebiasaan. Baru itu menjadi percaya diri, confidence. Dan kalau udah ada confidence, sudah ada percaya diri, itu gampang sekali menular. Itu gampang sekali untuk semua hal lain. You know, you listen to me right now. You dengerin aku sekarang lewat apapun sosmed yang kamu lagi pakai, right? I kelihatan kayak orang yang nggak mampu atau kayak orang mampu? Paham ya maksudnya? Right?
cara bicaranya, body language-nya, dan lain-lain. Karena sudah repetisi, karena sudah pelajari ilmu dari puluhan tahun yang lalu. Bukan puluhan sih, belasan tahun yang lalu. Usia saya belum segitu. But that's how. Oke? Dan itu kenapa di dalam komunitasnya Mindstack, di Telegram dan lain-lain, sudah kita sepakati, ayo kita kumpul seminggu 2 kali. Supaya bisa bukan cuma pelajari ilmu, tapi bentuk kebiasaan baru. Yang artinya aku harus kasih PR, yang artinya kamu harus kerjain PR, yang artinya kamu harus bisa dapat feedback dan minta feedback, dan pingin nempel. Saya udah sediakan diri, karena kalian minta. Saya tanya, you mau nggak fokus ke income biar bisa serok lebih banyak Bitcoin? Kalian sendiri yang jawab mau. Saya sekarang udah bilang, I'm serious. Komitmen saya sudah saya kasih. Kalian sama-sama serius atau enggak? Komitmen enggak? Kalau iya, ya ayo ketemuan tiap minggu 2 kali. Masuk ke komunitas. Oke? Kalau enggak ya gak apa-apa. Dapat ilmu, ini aku lagi kasih ilmu sekarang. Ini satu ilmu yang sangat penting, gimana cara bentuk kepercayaan diri. Right? Tapi ilmu tok gak cukup. You kalau serius ya, serius. Mau merubah hidup kalian, mau bisa beli lebih banyak Bitcoin, beli lebih banyak rumah, beli lebih banyak apapun itu yang kamu mau beli. Siap gak? Pelajari ilmu, repetisi, biar jadi kebiasaan, biar jadi kemampuan, biar jadi percaya diri. Oke? Itu dulu. And kita startnya itu pokoknya hari Rabu depan, kalau nggak salah 12 Maret, tapi cek lah di tanggal kalender. And langsung kita start. See you guys di dalamnya, and semoga ilmu ini bermanfaat. Sukses selalu, and sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.